Hari ini aku mau sharing firman Tuhan tentang hubungan dengan Tuhan adalah dasar utama di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, karena kita anggotanya nggak banyak, jadi aku harap kita sharingnya 2 arah ya, kayak diskusi langsung gitu. Oke teman-teman, mari kita buka kitab Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan pasal 6 ayat 5, yang udah dapat ayatnya, katakan amin. Maaf Bang, screen-nya nggak kelihatan lagi. Oh, ya. Oke, Ulangan pasal 6 ayat 5. Ini aku bacain ya dari sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, firman Tuhan bilang bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi teman-teman, firman Tuhan bilang bahwa kita harus mengasihi Dia. Nah, bukti dari cara kita mengasihi Dia adalah dengan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, teman-teman, next Bang. Ketika kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan, satu hal yang terpenting adalah kita harus menempatkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dia harus sebagai dasar dan juga landasan dalam kehidupan kita. Nah, ada 2 hal yang penting yang wajib kita ketahui, wajib kita lakukan, dan wajib kita ikuti juga, yaitu tentang iman dan juga ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita lihat bagaimana firman Tuhan berbicara tentang iman. Next. Nah, iman berbicara, di Ibrani pasal 11 ayat 1, firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, teman-teman, saya rasa ayat firman Tuhan ini sudah begitu familiar dengan kita, dan mungkin teman-teman juga bisa paham itu apa yang dimaksud dengan iman berdasarkan Alkitab. Kemudian mari kita baca bagaimana ketaatan yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab. Mari kita buka Ulangan pasal 11 ayat 1. Oke, Ulangan pasal 11 ayat 1. Teman-teman kalau udah dapat, sama-sama kita baca. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Sekali lagi, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, teman-teman, kalau kita taat kepada Tuhan, maka kita juga dengan senantiasa akan berpegang teguh kepada peraturan dan segala perintahnya Tuhan. Nah, kalau kita juga buka Yohanes pasal 14 ayat 15, firman Tuhan bilang, jika engkau mengasihi aku, maka engkau harus menuruti segala perintah-perintahku. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang iman dan ketaatan, saya mau mengajak teman-teman semua untuk melihat contoh teladan Alkitab, di mana mereka bisa membuktikan iman dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, lanjut Bang, next. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu Abraham. Nah, teman-teman pasti semua sudah pada tahu bagaimana kisah hidup Abraham. Nah, kalau kita baca Kejadian pasal 22 ayat 1-12, di situ Tuhan menguji iman Abraham dengan cara Tuhan bilang ke Abraham, Abraham, serahkanlah anakmu itu kepadaku sebagai persembahan yang kudus. Nah, dengan iman dan ketaatannya tanpa ragu sedikit pun, Abraham mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat bagaimana hidup Abraham itu di dalam Tuhan, kita pernah lihat, kita bisa melihat bagaimana Abraham dan istrinya begitu senantiasa menantikan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Salah satunya adalah memperoleh keturunan. Walaupun umur mereka tua, tapi ketika mereka beriman kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan anak kepada Abraham. Nah, karena iman, anak yang satu-satunya tadi sudah lama dinantikan oleh Abraham, ia pun rela memberikan anaknya itu kepada Tuhan. Namun apa yang Tuhan bilang ketika Tuhan melihat ketaatan daripada Abraham dan juga iman daripada Abraham, Tuhan bilang, jangan bunuh anakmu.
carilah persembahan yang lain, carilah domba untuk dijadikan sebagai persembahan yang kudus di hadapanku. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua, yaitu Nuh. Nah, teman-teman, di Kejadian pasal 6 ayat 9, firman Tuhan berkata bahwa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Nuh juga adalah orang yang saleh, yang begitu taat kepada Tuhan dan tidak pernah bercela. Nah, kita bisa melihat iman dan ketaatan Nuh itu di pasal 7 di kitab Kejadian, ketika Tuhan menyuruh dia atau memerintahkan Nuh untuk membangun batra di atas gunung. Nah, Nuh pada saat itu belum mengerti dan belum paham apa maksud dari yang disampaikan oleh Tuhan itu kepada dia. Namun dengan iman dan ketaatannya, dia mau membangun batra itu. Batra atau perahu besar itu di atas gunung. Nah, sekalipun orang-orang di sekitarnya mau mengolok-ngolok dia, mengatakan dia gila, bahkan mengatakan dia orang yang benar-benar aneh, tapi dengan imannya, ia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dan ia mau melaksanakan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia, dan kita lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menyelamatkan dia, tetapi bukan cuma dia saja yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, melainkan seisi rumahnya, dan juga tidak hanya seisi rumahnya, binatang-binatang yang ada di seluruh muka bumi ini Tuhan selamatkan juga. Nah, teman-teman, berdasarkan dari contoh teladan Alkitab ini, yang firman Tuhan juga sudah berkata bahwa Abraham dan Nuh selalu bergaul dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, mungkin teman-teman kita bertanya-tanya di masa sekarang bagaimana cara kita agar bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, atau bagaimana kita, apa dasar yang membuat kita harus ataupun bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat next, Bang. Nah, ada dua pertanyaan yang sudah saya simpulkan di sini, yang mungkin menjadi pertanyaan kita bersama. Yang pertama yaitu, apa dasar yang membuat kita harus punya hubungan dengan Tuhan? Yang kedua, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan dengan baik di masa-masa sekarang ini? Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, dan sebelum kita juga mendiskusikan apa yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, aku mau ngajak teman-teman semua untuk melihat contoh teladan di Alkitab lagi, yang membangun kebiasaan mereka untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, kita lihat contoh pertama yaitu Daud. Nah, kita lihat di kitab Mazmur pasal 100 ayat 19, pasal 119 ayat 167, firman Tuhan berkata bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Nah, teman-teman coba bayangkan bagaimana Daud bisa memberikan dalam satu hari penuh 7 kali untuk memuji-muji Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa Daud memiliki persekutuan yang konsisten dan terus-menerus dengan Tuhan. Artinya dia memiliki hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat kisah Daud bukanlah seorang yang sebenarnya dia bukanlah seorang yang bisa kita bilang hebat atau bagaimana, tidak. Tapi kalau kita lihat dari kisah hidupnya, ketika Daud jatuh ke dalam dosa, ketika Daud bersuka cita, ketika Daud berduka cita, ketika juga Daud dalam segala keadaan apapun, ketika ia menang dalam peperangan, ia selalu kembali kepada Tuhan. Mengapa? Karena ia telah meletakkan Tuhan sebagai dasar dan tujuan utama daripada kehidupannya. Jadi apapun yang ia perbuat selalu ia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun yang dia lakukan itu salah, dia kembali memohon ampun kepada Tuhan dan meminta belas kasihan daripada Tuhan. Oke, kita lihat contoh kedua, next. Di situ ada Daniel. Nah, di kitab Daniel pasal 6 ayat 10, firman Tuhan berkata bahwa Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allah itu 3 kali sehari. Ia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan itu sebanyak 3 kali sehari. Nah, teman-teman, kita lihat juga, teman-teman, di Daniel pasal 6 ayat 10, di situ ia katakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari, ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya
seperti yang biasa dia lakukan. Jadi teman-teman, sekali lagi saya mau garis bawahi, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah teman-teman, kita lihat buah dari Daniel punya iman dan ketaatan kepada Tuhan, dan buah daripada dia terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan dia ketika ia dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, malaikat menutup mulut singa-singa itu sehingga Daniel sehelai rambut pun ia tidak terluka dan tidak diterkam oleh singa tersebut. Oke, kita lanjut di contoh ketiga. Contoh yang ketiga adalah Yesus. Teman-teman, kita semua tahu bahwa Yesus merupakan teladan yang sempurna ya. Jika kita lihat membaca kisah Tuhan Yesus yang merupakan anak dari Bapa kita sendiri, dia mau membangun hubungan secara terus-menerus dengan Bapa di sorga. Secara terus-menerus ini dalam arti setiap saat, setiap waktu. Nah teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat di waktu-waktu kapan Tuhan Yesus mau membangun hubungan dengan Tuhan. Next, kita lihat firman Tuhan berkata di Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nah, sekali lagi, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nah, teman-teman, di sini diberikan pengertian bahwa ketika pagi-pagi benar artinya sebelum ia melakukan aktivitasnya, sebelum ia melaksanakan kegiatannya di hari itu, Tuhan Yesus diam, berdoa, membangun hubungan dengan baik kepada Tuhan, Bapa di surga. Nah, kemudian kita lihat Lukas pasal 5 ayat 16, di siang hari, di tengah-tengah kesibukannya melayani orang-orang yang membutuhkan mukjizatnya, Tuhan Yesus melepaskan diri dari keramaian dan kembali kepada Tuhan. Kalau teman-teman, mari kita buka Lukas pasal 5 ayat 16. Di situ firman Tuhan bilang, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah teman-teman, ketika ia melaksanakan kegiatannya, seperti melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan ketika semua orang berdatangan kepada dia, Tuhan pun di tengah-tengah kesibukannya, ia mau menyempatkan dirinya untuk meminta kekuatan dari Bapa. Dengan cara apa? Berdoa, membangun hubungan kepada Bapa di sorga. Kemudian kita lihat di kitab Matius pasal 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Dan kalau kita lihat juga di Lukas pasal 6 ayat 12, sebelum ia memanggil ke-12 muridnya, ia juga membangun hubungan dengan Tuhan dan menyerahkan dirinya ke dalam Tuhan. Jadi teman-teman, dari contoh-contoh waktu-waktu yang Yesus lakukan untuk berdoa kepada Tuhan, ini benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa membangun hubungan dalam Tuhan itu, kita tidak perlu ragu kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang baik, tidak. Tapi pada dasarnya semua waktu itu baik. Kembali kepada diri kita, bagaimana kita mau berniat untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Nah teman-teman, berdasarkan pertanyaan yang pertama dan yang kedua, dari contoh teladan Alkitab yang tadi sudah saya jelaskan ke teman-teman semua, kita akan membahas bagaimana apa saja dasar yang membuat kita harus punya hubungan dengan Tuhan di masa-masa sekarang ini. Oke teman-teman, dasar yang pertama yaitu Tuhan mengasihi kita. Kalau sekarang kita buka kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Oke. Firman Tuhan berkata bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah teman-teman, sekali lagi saya mau ingatkan, dasar yang membuat kita harus punya hubungan dengan Tuhan adalah karena Tuhan lebih dulu telah mengasihi kita. Dia telah lebih dulu memberikan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua, maka kita juga wajib mengasihi Dia seperti yang telah Dia perintahkan di kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 tadi. Ia berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, yang menjadi dasar dari
kita harus punya hubungan dengan Tuhan, yaitu Dia punya rencana atau tujuan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kalau kita buka Efesus pasal 2 ayat 10, firman Tuhan bilang bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Tuhan punya tujuan rencana di dalam kehidupan, yaitu agar kita juga kembali di dalam lindungan tangannya, agar kita juga melakukan pekerjaan yang baik dan kita hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat Yeremia pasal 1 ayat 5, di situ juga Tuhan telah berbicara bahwa sebelum kita dibentuk, Tuhan itu benar-benar sudah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita dan tujuan yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, untuk apa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Agar kita paham dan mengerti apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, next. Kita mau lihat apa saja yang menjadi dasar, apalagi dasar yang membuat kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Nah, dasar ketiga yang membuat kita harus punya hubungan dengan Tuhan adalah kita semua penuh dosa dan terpisah dari Tuhan. Nah, kalau kita baca Roma pasal 3 ayat 23, di situ dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Benar teman-teman bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa dan sudah terpisah dari Allah. Namun, agar kita bisa kembali dengan Allah, Tuhan sudah mengorbankan anaknya untuk menyelamatkan kita manusia yang ada di bumi ini. Nah, kembali kepada firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk mengasihi Dia, maka kita juga harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang keempat, dasar yang membuat kita harus punya hubungan dengan Tuhan adalah melibatkan Tuhan. Nah, teman-teman, saya kembali mengajak teman-teman untuk membuka kitab Amsal pasal 19 ayat 21. Oke, teman-teman, kalau misalnya udah dapat. Oke. Di sini firman Tuhan berkata bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, teman-teman, mengapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Agar setiap apapun yang kita rencanakan, agar setiap apapun yang kita pikirkan dan rencanakan itu harus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Maka bagaimana caranya agar kita bisa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yaitu dengan cara membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang kelima yang menjadi dasar yang membuat kita harus punya hubungan dengan Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang dunia bagi sekeliling kita. Nah, firman Tuhan sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadi garam dan terang bagi dunia sekeliling kita. Nah, teman-teman, ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang menjadi panggilan kita di dalam Tuhan. Nah, melalui itu juga, melalui diri kita, teman-teman, dan sekeliling kita juga akan melihat bagaimana Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana menjalin hubungan dengan Tuhan? Oke. Teman-teman, next ya. Menjalin hubungan dengan Tuhan ada tiga hal yang boleh saya sharingkan ke teman-teman semua, yaitu dengan cara berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang kedua, dengan saat teduh. Yang ketiga, rajin baca firman Tuhan. Nah, satu-satu akan kita bahas, teman-teman. Yang pertama, dengan doa. Nah, teman-teman, mungkin kita bertanya-tanya, kapan kita berdoa? Kapan waktu yang baik untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan? Nah, teman-teman, saya mau mengajak teman-teman semua untuk buka kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 11. Di situ firman Tuhan bilang bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, kalau di poin pertama, di situ ada berdoa ketika kita memulai hari kita.
Nah, teman-teman, di 1 Tawari pasal 16 ayat 11, dia juga memerintahkan kita untuk mencari Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, seperti contoh teladan yang tadi sudah saya bagikan ke teman-teman, seperti Tuhan Yesus, ia juga memulai kehidupannya dengan cara berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian kapan kita berdoa, yaitu yang kedua, berdoa lebih lagi ketika kita sedang sibuk. Sama seperti Yesus, di tengah-tengah kesibukan kita, kita juga harus menyempatkan diri untuk bisa berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Nah, teman-teman, mungkin di saat-saat ini kita lagi pada sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita juga lagi sibuk dengan pekerjaan kita juga lagi sibuk dengan studi kita, ataupun ada hal lain yang mungkin kita laksanakan dan membuat kita benar-benar punya aktivitas yang banyak. Namun saya mau ingatkan teman-teman semua untuk tetap menghadirkan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan. Yang ketiga yaitu berdoa ketika kamu khawatir. Nah, teman-teman, Filipi pasal 4 ayat 6-7, firman Tuhan bilang bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, teman-teman, saya tahu di masa-masa pandemi COVID-19 ini, semua kita pada khawatir dengan kelanjutan dan keberlangsungan hidup kita. Tidak hanya saya di sini yang khawatir, teman-teman juga mungkin merasa khawatir dengan perkuliahan, dengan pekerjaan, bagaimana kebutuhan hidup kita, bagaimana ke depannya, dan dengan melihat adanya peningkatan yang positif corona pada saat ini, ya mungkin kita khawatir akan hal itu. Namun teman-teman, firman Tuhan bilang bahwa kita tidak boleh khawatir. Nah, kita harus berdoa ketika kita mulai merasakan kekhawatiran itu di dalam hidup kita. Oke? Poin keempat, kapan kita harus berdoa, yaitu berdoa ketika kamu melakukan kesalahan. Nah, seperti Daud, ketika ia jatuh ke dalam dosa perzinahan, Daud menyadari dirinya dan kembali menghadap Tuhan, kembali berdoa dan kembali membangun hubungan dengan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan kembali hidupnya. Karena mengapa? Karena tadi ia punya dasar untuk menjadikan Tuhan sebagai fondasi daripada hidupnya. Oke teman-teman, poin yang kelima adalah berdoa mengucap syukur sebelum mengakhiri sebuah hari. Teman-teman, kita bisa lihat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Kita bisa lihat di situ, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah. Nah, teman-teman, firman Tuhan juga sendiri berkata bahwa kita juga tetap mengucap syukur ketika kita sudah melakukan setiap kegiatan kita, melakukan setiap pekerjaan kita, dan melakukan apapun juga. Dengan di mana akhir-akhir ini mungkin teman-teman sudah melakukan banyak kegiatan, misalnya di hari ini kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita makan yang cukup, memberikan kita nafas kehidupan, memberikan hari yang cerah hari ini, dan kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Sama seperti juga yang telah dilakukan Tuhan Yesus, contoh teladan yang sempurna tadi yang sudah saya sharingkan kepada teman-teman, bahwa ketika setelah ia melaksanakan setiap kegiatannya, ia tetap mengucap syukur kepada Bapa, karena Tuhan, Bapa yang di atas telah memberikan kekuatan dan telah menyertai dia di sepanjang hari itu. Nah teman-teman, selanjutnya, apa aja yang menjadi isi dari doa kita tadi? Nah teman-teman, di sini juga saya mau bagikan ada 5 poin yang menjadi isi dari doa kita. Yang pertama adalah percakapan dengan Tuhan. Nah teman-teman, ketika kita sudah menjalin hubungan kita dengan Tuhan, maka kita telah menjadikan Tuhan sebagai sahabatnya, dan kita telah menjadikan Tuhan juga sebagai sahabat daripada kita. Yohanes 15 ayat 15 berkata bahwa kita ini adalah sahabat dari Tuhan Yesus sendiri. Nah teman-teman, kalau kita punya sahabat,
Nah, dalam keadaan apapun, ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi senang, ketika kita lagi galau ataupun kecewa, kita akan mau sharing ataupun mau berbagi dengan teman kita atau sahabat kita tadi, dengan orang terdekat kita tadi. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami pada hari ini, tentunya kita akan memilih dia yang menjadi sahabat kita untuk sharing tentang apapun yang kita rasakan ataupun yang kita alami. Begitu juga dengan Tuhan, teman-teman. Tuhan sudah menyatakan di Alkitab bahwa Dia telah menjadikan kita sebagai sahabatnya. Nah, ketika kita sudah menjalin hubungan dengan Tuhan, maka kita juga wajib melakukan hal apapun yang telah Ia perintahkan kepada kita, termasuk menjadikan Dia bagian daripada kehidupan kita, bukan cuma bagian, tapi yang terutama bagi kehidupan kita, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita bercakap-cakap kepada Tuhan? Seperti saya berbicara kepada sahabat saya, seperti saya cerita kepada sahabat saya, seperti itulah cara saya berbicara kepada Tuhan dimanapun. Ini saya mau bersaksi atau saya mau sharing ke teman-teman, dimanapun saya tetap bercakap-cakap dengan Tuhan. Tidak harus menutup mata, teman-teman. Ketika saya sedang di pasar, ketika saya melihat orang-orang di sekeliling saya, penjual-penjual di pasar, saya selalu berdoa kepada Tuhan dan saya selalu bercakap-cakap dengan Tuhan, dengan apa yang sudah saya lihat. Nah, begitu juga ketika saya ada di rumah sakit, ketika saya sedang di jalan, melihat orang-orang di pinggir jalan, ketika saya sedang di rumah, ketika apapun yang saya lihat, saya bercakap-cakap dengan Tuhan, menyampaikan. Bisa saja saya menyampaikan kekaguman saya akan karya Tuhan, kekaguman saya akan bagaimana hari ini saya bisa melihat orang-orang di sekeliling saya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, teman-teman, saya juga mau mengajak teman-teman untuk menjadikan Tuhan sebagai sahabat teman-teman semua. Nah, yang kedua adalah pernyataan kekhawatiran dan ketakutan kita. Di Filipi 4 ayat 6 pasal 4 ayat 6-7 Tuhan bilang bahwa ketika kita khawatir maka kita harus berdoa agar kekhawatiran kita itu hilang. Nah, teman-teman, sedikit cerita ataupun sedikit saya mau sharing ke teman-teman semua. Hari ini adalah pengalaman pertama saya buat sharing firman Tuhan di depan banyak orang. Ya, maksudnya di depan teman-teman semua. Hari pertama saya atau pengalaman pertama saya untuk berbicara. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mungkin biasa sharing di Instastory saya, yang mungkin teman-teman yang udah follow IG aku, mungkin udah sering lihat. Saya lebih suka sharing firman Tuhan itu lewat tulisan-tulisan saya. Selain di Instastory juga saya sering sharing melalui tulisan saya di blog. Artinya, saya lebih sering sharing itu melalui tulisan saya sendiri. Nah, tapi hari ini Tuhan pakai saya untuk bisa sharing kepada teman-teman melalui dengan cara saya berbicara langsung kepada teman-teman. Nah, ketika 1 minggu yang lalu kita sharing, ini ada Bang Febri, ada Stefan juga. Mungkin kita memilih Tante Ina Edgar untuk bisa mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini. Nah, mungkin aku dan alternatif keduanya adalah aku. Nah, teman-teman, di situ aku sempat menolak waktu Bang Febri dan Stefan nawarin nanti alternatif kedua akan itu aja ya. Gitu aku sempat nolak karena kenapa? Di saat itu aku benar-benar lagi galau atau lagi kecewa karena ada sesuatu gitu. Dan aku bilang aku nggak mampu untuk melakukan hal ini. Selain itu aku memikirkan segala kelemahanku, ketidakmampuanku. Aku memikirkan hal-hal yang membuat aku itu cemas dan khawatir dan takut untuk bisa sharing firman Tuhan kepada teman-teman pada malam hari ini. Dan selesai kita meeting, teman-teman, aku itu berdoa malam hari. Doaku gini, Tuhan Yesus, tadi aku dijadikan alternatif kedua untuk sharing firman Tuhan. Tapi Tuhan, aku punya banyak kelemahan. Aku belum pernah sharing di depan banyak orang. Dan aku juga belum pernah, misalnya, membuat menyiapkan bahan-bahan untuk firman Tuhan. Belum pernah. Kemudian, Tuhan, aku tahu bahwa diriku sendiri, aku menyadari bahwa ketika aku berbicara, aku banyak melakukan kesalahan. Artinya aku tidak pandai dalam berkata-kata. Nah, aku sampaikan semua kelemahanku, aku sampaikan segala kekhawatiranku, aku sampaikan segala keraguanku kepada Tuhan. Dan terakhir aku bilang, Tuhan, kalau bisa pakai orang lain saja untuk bisa sharing firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Tapi teman-teman, satu hal yang saya lakukan adalah karena kebiasaan saya suka bercakap-cakap dengan Tuhan dan suka berdoa dengan Tuhan,
Di pagi hari saya juga selalu saat teduh. Nah, teman-teman, ketika saat teduh di esok harinya, tanggal 8 Juni, saat saya saat teduh, biasanya itu saya akan nyanyi worship dengan memutar lagu-lagu gitu secara terputar, secara acak. Nah, teman-teman, di situ lagu yang terputar dan saya nyanyikan adalah lagu saat teduh tentang lagunya judulnya Erat Denganmu Tuhan. Dan lagunya sungguh indah. Mungkin teman-teman tahu lagunya, dan melalui lagu itu teman-teman di saat-saat teduh, saya merasakan Tuhan mengingatkan saya bagaimana Dia membentuk saya, bagaimana Dia menciptakan saya dengan begitu ajaibnya, dan bagaimana saya begitu berharga di mata Tuhan. Nah, bagaimana juga saya diingatkan juga bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Nah, kemudian lagu ketiga yang terputar adalah lagu Consider the Lilies. Mungkin teman-teman udah pernah juga dengar, itu lagunya lagunya si Clarion. Itu lagunya berbicara tentang hal kekhawatiran. Ketika mendengar lagu itu, saya teringat akan Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Di situ firman Tuhan berbicara, bunga-bunga di ladang saja Tuhan bisa buat indah, dan burung-burung di udara yang terbang Tuhan bisa kasih makan sekalipun mereka tidak meminta makan mereka kepada Tuhan. Nah, teman-teman, ketika selesai nyanyi, saya tersontak berdiam diri, mencoba memahami dan merenungkan apa maksud Tuhan gitu dari lagu yang baru saya nyanyikan tadi, dari worship tadi. Nah, saya memahami bahwa Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia mau memakai saya, dan saya juga pada saat itu masih belum yakin gitu loh. Kemudian setelah selesai nyanyi, saya coba buka firman Tuhan, dan Dia mengarahkan saya untuk membuka kitab Yesaya pasal 6 ayat 8. Pasal 6 ayat 8. Di situ berbicara tentang Yesaya. Kalau kita baca di ayat 8, di situ, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Nah, teman-teman, ketika aku membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri mau menampakkan gitu, Tuhan sendiri mau menunjukkan tanda-tanda bahwa Ia mau menyertai kita di setiap panggilan kita. Nah, teman-teman, di situ aku kembali tersadarkan, sebenarnya Tuhan, apa benar Engkau mau memakai aku untuk sharing firman Tuhan di malam hari ini? Minggu depan buat teman-teman di Pemuda Medan Baru gitu loh. Aku berdoanya seperti itu, terus aku sampaikan doa-doaku kepada Tuhan. Dalam keadaan aku belum tahu kalau misalnya kita masih belum dapat kabar ya, Tante Ina Edgar nggak bisa gabung atau nggak bisa ngambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini. Nah, teman-teman, kemudian aku baca renungan yang berbicara tentang pengutusan juga. Kemudian di siang harinya juga kebetulan paket data aku sudah habis, jadi aku belum bisa terhubung dengan teman-teman di WhatsApp, dan aku menghabiskan waktuku tuh membaca salah satu buku karya Christine Caine, dan aku mengakhiri itu untuk membaca bab terakhir yang berbicara tentang pengutusan. Nah, teman-teman, di situ aku diingatkan kembali sama Tuhan, kalau Chris aja bisa mengambil keputusan untuk melakukan panggilan Tuhan, untuk mau mengambil keputusan yang besar di dalam kehidupannya, dan Tuhan menyertainya, apalagi aku gitu loh. Apalagi aku yang dipakai Tuhan untuk bisa sharing firman Tuhan kepada teman-teman pada malam hari ini. Nah, di situ teman-teman, aku sama sekali belum buka WhatsApp ya, aku masih membaca. Di situ aku langsung ambil keputusan, langsung berdoa, berdoa di dalam hati, Tuhan, kalau memang ini pertanda Tuhan, mau aku menyampaikan firman Tuhan, mau memakai aku saat ini juga kepada untuk men-sharingkan firman Tuhan kepada teman-teman pemuda, maka Tuhan pakailah dan terjadilah kehendak-Mu. Itulah doaku ya teman-teman. Nah, selang sore harinya aku baru buka WhatsApp, dan ternyata ketua kita Bang Rekno menyampaikan bahwa
Tante Edgar nggak bisa ngambil pelayanan di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, di situ aku diingatkan kembali bahwa sebelum aku mendengar firman Tuhan, sebelum aku mendengarkan berita dari Bang Rekno yang sudah di-sharingkan ke grup, aku sudah bisa mengambil keputusan karena aku percaya sama Tuhan ketika Ia mau memakai, walaupun aku adalah alternatif kedua tadinya, tetapi ketika Tuhan mau memakai aku siap gitu loh. Nah, singkat cerita teman-teman, kekhawatiran itu juga memang masih ada gitu loh, masih ada di dalam hati aku karena namanya maklum lah ya, ini adalah pengalaman pertama. Jadi belum tahu mau nyiapkan bahannya dari mana, terus aku juga belum ada pengalaman dan aku bingung mau ngambil topik apa yang dapat aku sharingkan buat teman-teman semua. Dan hari itu di keesokan harinya ketika saat teduh lagi aku buka firman Tuhan, Tuhan bilang bahwa engkau melakukan segala sesuatu itu, berbuatlah segala sesuatu itu dengan segenap hatimu, kemudian janganlah seperti untuk dirimu sendiri, tetapi perbuatlah itu untuk Tuhan. Nah teman-teman, melalui firman-Nya aku diingatkan bahwa aku harus bersungguh-sungguh. Nah hari itu aku baru balas chat dari Bang Febri ketika Bang Febri bilang, fix kamu ya, dia ngechat malam dan aku baru balas pagi, aku baru baca chatnya, fix kamu ya dek yang jadi yang sharing firman Tuhan, dan aku balas iya bang, dengan semangat aku bilang iya bang, padahal aku belum tahu sama sekali mau sharingkan apa pada malam hari ini teman-teman. Nah aku sharing ke sahabat aku, teman rohani aku juga teman-teman, dan melalui dia Tuhan mengingatkan, dia bilang begini, Nit, kamu bisa sharing apapun tentang apa yang kamu alami, tentang apapun yang sedang kita alami hari ini, atau tentang apapun yang sedang kita jadikan prioritas dalam hidup kita hari ini. Nah, ketika dia berbicara, aku langsung tersentak mengingat hubungan dengan Tuhan. Nah, saat itu aku sharingkan ke dia bantu aku dalam doa, dan puji Tuhan, hari ini aku bisa sharing ke teman-teman semua. Nah, teman-teman, di situ di sini aku mau menyatakan ke teman-teman semua, aku mau bersaksi ke teman-teman semua, ketika kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita sudah menjalin hubungan dengan Tuhan, maka apapun yang menjadi hal kekhawatiran kita, apapun yang menjadi hal ketakutan kita, sekalipun hal itu tidak pernah kita lakukan. Bahkan seperti saat ini teman-teman, aku belum pernah sharing firman Tuhan di hadapan banyak orang, tapi saat ini Tuhan menyatakan dan Tuhan menyertai. Aku bisa berbicara di depan teman-teman semua. Nah, tidak hanya saat ini juga, tidak hanya kemarin Tuhan menyertai teman-teman, pada hari ini juga, pagi hari tadi, ketika saat teduh teman-teman, aku diingatkan lagi oleh firman Tuhan di Ulangan pasal 30, ia berbicara di situ bahwa Ulangan pasal 30 dan Mazmur, aku buka kitab Mazmur pasal 20, ia berkata bahwa ia akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu memperlengkapi, Tuhan akan selalu membantu, dan Tuhan akan mengatakan ia pada setiap rencanamu, teman-teman. Dan artinya untuk aku menyadari bahwa Tuhan berbicara malam hari ini, aku disertai oleh Tuhan, aku diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan kepada teman-teman semua. Nah, artinya sampai saat ini kekhawatiranku untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak ada ya teman-teman, karena Tuhan sudah menyertai aku tadinya. Jadi yang tadinya yang sebelumnya beberapa hari yang lalu aku sempat ragu bagaimana nanti ketika aku salah, bagaimana ketika aku berbicara nanti di hadapan teman-teman, tapi puji Tuhan sampai detik ini Tuhan memberikan aku kelancaran untuk berbicara kepada teman-teman semua mengenai kekhawatiran dan ketakutan. Nah teman-teman, aku bersaksi bahwa hubungan yang kita jalin dengan Tuhan tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak akan membuat kita jatuh. Malah dia akan semakin membuat kita naik, malah dia akan juga semakin membuat kita dekat dengan dia. Dan kita akan mengerti setiap apa tujuan dan panggilannya di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, begitu dulu kesaksian saya. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu isi doa. Nah teman-teman, mari kita buka Matius pasal 6 ayat 10. Oke, firman Tuhan bilang bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah teman-teman, di dalam doa kita juga, seperti halnya tadinya aku, ketika aku sudah diberikan Tuhan pertanda, diberikan Tuhan hati untuk bisa mengikuti perintahnya Tuhan, dan aku bilang apa tadi?
Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ketika Engkau mau memakai aku, maka jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Seperti itulah isi doaku. Nah, begitu juga kepada teman-teman. Ketika teman-teman mulai mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup teman-teman, maka teman-teman juga wajib menyatakan pernyataan kehendak kepada Tuhan. Kemudian, poin yang keempat adalah berdoalah untuk sesuatu yang besar. Nah, teman-teman, sesuatu yang besar di sini tidak saya maksudkan sebagai sesuatu yang, misalnya begini, Tuhan, aku mau berdoa, aku mau dapat uang 500 juta. Bukannya teman-teman. Atau Tuhan, aku mau si A jadi istriku. Nah, bukan kayak gitu ya teman-teman. Yang dimaksudkan di sini adalah kita berdoa untuk sesuatu yang besar, artinya kita berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti kalau kita lihat di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai 39, di situ Elia berdoa kepada Tuhan agar ia menyatakan mukjizatnya di hadapan bangsa Israel. Maka turunlah api. Dan itulah hal-hal seperti itulah yang patut kita hadirkan di dalam doa kita, sesuatu hal yang besar yang bisa memuliakan nama Tuhan di atas. Kemudian yang menjadi isi doa kita yang kelima adalah ucapan syukur. Seperti firman Tuhan yang telah mengajarkan kita dan telah berbicara kepada kita, kita juga tetap harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itulah 5 poin dari isi doa yang menjadi isi doa kita kepada Tuhan. Kemudian teman-teman, tentang memuji dan menyembah Tuhan. Mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Pertama yaitu kita memuji dan menyembah Tuhan karena dirinya sendiri. Ya teman-teman, kita memuji dan menyembah Tuhan karena memang Tuhan sendiri yang telah hadir di tengah-tengah kita. Maka Dia adalah Raja yang besar, kita patut dan wajib memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian poin yang kedua adalah kita memuji dan menyembah Tuhan karena apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Kalau kita lihat di Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan bilang, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dan dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Nah teman-teman, karena firman Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa kita harus memuji Allah kita, maka dengan apapun yang Ia sudah lakukan dalam hidup kita. Misalnya hari ini kita sudah merasakan suasana yang indah, hari ini kita sudah bisa dicukupkan dengan kebutuhan kita, dan hari ini juga Tuhan sudah beri kesehatan kepada kita. Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah kita memuji dan menyembah Tuhan karena apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Nah teman-teman, apa yang Tuhan telah janjikan di dalam hidup kita? Banyak hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita ya teman-teman, termasuk kesembuhan kita, pemulihan kita, masa depan kita, rancangannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita wajib menjalin hubungan dengan Tuhan agar kita memperoleh apapun yang Ia janjikan kepada kita dengan cara apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Nah teman-teman, next, bagaimana cara kita agar menjalin hubungan dengan Tuhan? Yang kedua adalah saat teduh. Nah, mengapa kita harus saat teduh, teman-teman? Pertama, yaitu karena Tuhan rindu dengan kita. Nah, teman-teman, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sendiri benar-benar menginginkan kita, benar-benar merindukan kita. Kalau teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk bisa melihat kisah anak yang hilang, ya, kisah anak yang hilang yang telah jauh dari bapaknya, yang sudah pergi dari rumah bapaknya. Kita bisa lihat bagaimana sikap seorang bapak ketika anaknya hilang. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Ia mencari, ia merindukan anaknya. Bahkan ketika anaknya pulang, ia tidak mau marah. Ya teman-teman, ia tidak mau mengucilkan anaknya itu. Tapi ia datang untuk memeluk, ia datang sambil memperlengkapi anaknya tersebut, memulihkan, memberikan hidup yang baru kepada anaknya itu. Begitu juga dengan Tuhan, teman-teman. Dia rindu akan kita, dia benar-benar mengasihi kita, dan dia rindu akan kita. Itu mengapa kita harus bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus saat teduh? Karena kita membutuhkannya. Ya teman-teman, seperti dasar yang dari yang pertama tadi, seperti dasar yang di nomor 1 tadi, mengapa kita harus, apa yang menjadi dasar membuat kita harus punya hubungan dengan Tuhan adalah karena
Karena apa? Karena kita membutuhkannya, teman-teman. Tadi di dasar yang pertama dia bilang bahwa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi untuk itu di dalam saat teduh juga kita membutuhkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Maka dari saat itu kita juga harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita saat teduh? Karena orang lain juga membutuhkannya, teman-teman. Nah, dalam arti di sini orang lain membutuhkannya adalah di mana melalui kita, firman Tuhan tadi sudah bilang kan bahwa garam, jadi kita harus menjadi garam dan terang dunia. Saya diingatkan kembali teman-teman saat teduh pada tanggal 8 Juni kemarin bahwa Tuhan tidak hanya menginginkan saya yang diselamatkan, tetapi Tuhan juga menginginkan setiap orang yang ada di muka bumi ini mendapatkan keselamatan. Melalui siapa, teman-teman? Ya melalui kita-kita ini gitu loh, melalui saya, melalui teman-teman semua yang ada di sini gitu. Jadi dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka orang lain juga akan bisa melihat bagaimana Tuhan itu ada, baik melalui percakapan kita dengan orang lain, baik melalui tingkah kita, mau melalui sikap kita, maupun bagaimana tindakan kita kepada setiap orang, bagaimana kita menolong mereka, bagaimana kita meresponi mereka, maka orang juga bisa melihat karya keselamatan Tuhan itu, teman-teman. Yang ketiga, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan cara baca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang menjadi alasan kita harus membaca Alkitab setiap harinya? Yang pertama adalah tidak ada yang dapat mencintai seseorang tanpa mendengarkannya. Benar, teman-teman, ketika kita punya pasangan hidup, ketika kita menyatakan cinta kita kepada dia, kita tidak mungkin tidak mendengar apa yang dia katakan. Terkadang pasangan kita sering bilang begini, aku nggak suka ini, aku lebih suka ini, kita juga mendengarkan curhatannya pada hari ini, kemudian ada banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada kita, kita tidak mungkin tidak mendengarkannya kan, teman-teman. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita sudah menyatakan hubungan dengan Tuhan dan kita menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan, maka kita juga harus mendengarkannya. Mendengarkannya dengan cara apa? Dengan rajin membaca firman Tuhan. Yang kedua, teman-teman, iman membutuhkan janji untuk bertahan. Nah, teman-teman, di sini di awal tadi kita sudah berbicara tentang iman ya, teman-teman. Agar iman kita semakin kokoh, maka kita juga harus tetap rajin membaca firman Tuhan, mendengar setiap perintah-perintah Tuhan, dan kita juga taat sama apa yang disampaikan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah firman Tuhan memberitahu kita tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau kita buka kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17, mari kita buka sama-sama. Ya, di situ firman Tuhan bilang bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, semakin kita rajin membaca firman Tuhan, semakin kita akan mengerti apa saja yang tidak diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, dan apa saja yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Nah, teman-teman, selanjutnya di next, apa yang menjadi keuntungan kita punya hubungan dengan Tuhan? Nah, yang menjadi keuntungan kita punya hubungan dengan Tuhan adalah, pertama, ada 5 poin tadi aku susun. Yang pertama adalah kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengerti apa maksud atau kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah kualitas kerohanian kita di dalam Tuhan semakin bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga, kita semakin bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan diberikan kemudahan untuk mengampuni. Yang keempat, kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Nah, dunia dalam arti ini adalah ada keluarga kita, masyarakat kita, pasangan hidup kita, pekerjaan kita, dan juga teman-teman kita. Artinya orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang kelima adalah kita menyadari karya keselamatan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, itu adalah 5 poin tentang keuntungan kita ketika kita sudah punya hubungan dengan Tuhan, ya teman-teman. Kemudian, next, mari kita renungkan kembali. Di sini, apakah teman-teman sudah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan atau belum? Dan mengapa?
Dan yang kedua, adakah yang menjadi penghalang bagi teman-teman dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Nah, teman-teman, dari firman Tuhan yang sudah aku sharingkan pada malam hari ini kepada teman-teman, ada baiknya kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita refleksikan kembali ke dalam diri kita, apakah kita sudah mulai membangun hubungan dengan Tuhan? Jika sudah, mari kita taat untuk melakukannya. Tetapi jika belum, mari kita mulai saat ini juga untuk membangun hubungan Tuhan dengan Tuhan. Dengan cara apa tadi teman-teman? Dengan cara berdoa, dengan cara saat teduh, dan juga dengan cara rajin membaca firman Tuhan. Yang kedua, adakah yang menjadi penghalang bagi teman-teman dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Mari teman-teman kita renungkan. Karena terkadang apapun yang ada di sekeliling kita bisa saja menjadi penghalang kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak hal sebenarnya yang menyebabkan kita terganggu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk itu teman-teman, mari kita sama-sama renungkan 2 poin ini, dan saya juga mau mengajak teman-teman untuk benar-benar mulai saat ini membangun hubungan dengan Tuhan ya teman-teman. Karena di saat-saat seperti ini pun banyak hal yang membuat kita itu bisa menjauh dengan Tuhan. Dan kita bisa kehilangan arah ketika kita tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, saya mau mengajak Saya mau mengajak teman-teman untuk melihat gambar segitiga berikut. Untuk lebih memudahkan kita mengerti bagaimana ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Oke, di sini saya ada gambar segitiga. Maaf ya kalau misalnya agak berantakan, karena ini gambar sendiri. Oke, di bagian paling atas itu ada Tuhan. Di bagian sebelah kiri bawah di situ ada kita, kamu, aku, dan kita. Di bagian yang sebelah kanan, di situ ada pekerjaan, keluarga, pendidikan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kita tahu teman-teman di garis paling bawah ini, kita punya jarak antara apa yang menjadi pergumulan kita pada saat hari ini. Misalnya nih teman-teman, pekerjaan kita. Nah teman-teman mungkin di sini ada yang lagi bergumul dalam mencari pekerjaan. Nah teman-teman saya mengingatkan bahwa ketika kita mulai melibatkan hubungan kita dengan Tuhan, kita lihat tanda panah ke atas. Nah ketika kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan, maka sejalan dengan kita membangun hubungan dengan Tuhan tadi, maka sejalan dengan itu juga teman-teman, Tuhan akan memberikan pekerjaan itu kepada kita. Contoh yang lebih memudahkannya lagi kepada kita teman-teman, ketika kita sedang mencari pasangan hidup kita di saat sekarang. Nah teman-teman, ibaratkan di sudut sebelah kiri itu kamu, dan di sudut sebelah kanan itu adalah si dia. Nah teman-teman, saya mengingatkan kembali teman-teman, mungkin ini belum jadi pasangan hidup ya, masih dalam konteks friend zone, artinya masih dalam masa-masa pendekatan. Nah teman-teman, ketika kita sudah mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan, ketika juga kita punya hubungan intim dengan Tuhan, dan kita membawakan dia di dalam doa kita, menyebut namanya di dalam doa kita, maka sejalan dengan itu, sembari dengan itu, Tuhan juga akan mempertemukan kita dengan dia seperti segitiga. Ya, ketika kita berjalan beriringan gitu loh. Dia dari sana juga mendoakan kita yang dari sini juga mendoakan dia, maka kita akan berjalan ke atas. Ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan mempertemukan kita. Ya, tepat pada waktunya. Nah, teman-teman, begitu indahnya bukan ketika Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan yang tepat di waktu yang tepat. Nah, itulah teman-teman sekilas gambaran mengenai hubungan dengan Tuhan, yaitu contoh yang mungkin saya anggap teman-teman mungkin bisa lebih memahaminya. Artinya, membangun hubungan dengan Tuhan akan membuat kita menjalani hidup ini lebih baik lagi. Tidak takut, tidak khawatir, dan tidak meragukan apapun yang menjadi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita juga berarti menjadikan dia sebagai dasar daripada kehidupan kita, dan juga menjadikan dia sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, ketika kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan, maka pekerjaan, keluarga, pendidikan, pasangan hidup akan selaras dan berjalan dengan seimbang gitu loh teman-teman. Artinya tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Semuanya itu tidak akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi
Ketika kita mendekat dengan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita tadi, seperti pekerjaan, keluarga, pendidikan, pasangan hidup, akan semakin mendekatkan kita dengan Tuhan, teman-teman. Oke, teman-teman, bisa aja juga mungkin di saat-saat seperti ini ya, di masa-masa COVID-19 ini, kita ragu akan semua ini, gitu loh. Ketika kita mencari pekerjaan kita, mungkin saja akan terasa lebih sulit ya, karena memang segala sesuatunya sekarang ini benar-benar kita sedang berada di masa sulit. Apalagi ketika kita mencari pasangan hidup. Masa iya kita cari pasangan hidup dengan online juga? Bisa aja sih sebenarnya gitu kan, tapi ya jangan ragu gitu loh. Jangan ragu, jangan takut ketika kita sudah mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita sudah mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita sudah menerima kasih Tuhan itu sendiri, maka kita juga akan mampu memberikan kepada pasangan kita adalah kasih yang daripada Tuhan tadi gitu loh. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan yang bisa aku sharingkan ke teman-teman semua. Dan aku punya hafalan, kita punya hafalan pada malam hari ini, next, yaitu terambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan bilang bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, sekali lagi teman-teman, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Jadi teman-teman, bagaimana cara kita mencari kerajaan Allah? Dengan cara membangun hubungan dengan Tuhan, menjadikan Dia prioritas utama dalam kehidupan kita, dan menjadikan Dia sebagai dasar daripada kehidupan kita. Oke teman-teman, demikian dulu sharing firman Tuhan kita tentang hubungan di dalam Tuhan. Dan apabila teman-teman punya pertanyaan ataupun saran ataupun sesuatu yang wajib kita diskusikan pada malam hari ini, boleh ini langsung kita buka ruang diskusi ya, teman-teman, atau gimana Bang? Oke, ini kita langsung ini ya, sharing buat diskusi. Apabila teman-teman ada pertanyaan yang mungkin wajib kita sharingkan pada malam hari mengenai hubungan dengan Tuhan. Dari Stefan, Bang Febri, Jelita, Elizabeth, kalau ada pertanyaan ataupun Bang Febri mau menambahkan nih tentang hubungan dengan Tuhan, boleh. Karena kan Bang Febri mungkin lebih berpengalaman kali ya. Terus dari Stefan juga, tahu kan. Terutama di masa-masa COVID-19 ini begitu sulit loh sebenarnya kita ngomongin hubungan dengan Tuhan, tapi ya itulah, kan? Atau teman-teman mau sharing juga mengenai bagaimana pengalaman dalam memiliki hubungan dengan Tuhan, saat teduh, berdoa, worship, bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan di saat seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada kesaksian, ya bisa juga sharingkan sama. Bang Febri lebih berpengalaman kan? Ya. Teman-teman ini di handphone yang satu di Arnita udah mau lowbat nih baterainya. Jadi aku join pakai Mercy Daily ya untuk sementara. Oke. Teman-teman gimana, ada yang mau di-sharingkan? Oh ya. Tapi Bang bentar ya, aku mau charger dulu bentar. Wait ya. Enggak Bang, tadi aku bilang Bang Febri kayaknya ada yang mau dibilang. Bentar ya. Halo? Oke, ya. Tadi apa yang mau disampaikan Pak Stefan?
Oh enggak, tadi kan aku bilang kayaknya ada yang bilang Bang Febri, tapi nggak apa-apa lah aku sekedar apa aja sih ya, berdasarkan pengalaman juga kan, agak nyambung juga Oke. dengan topik kita Uh, malam hari ini. Jadi kan menurut saya penyampaian firman Tuhan dari Kak Ernita pada malam hari ini sudah sangat luar biasa bagus ya, terarah dan tadi sedikit diselipkan dengan sedikit cerita tentang bagaimana kita sharing tentang firman Tuhan pada malam hari ini, meskipun sebelumnya sempat ada penolakan dari dalam diri Karnita ya, sempat menolak kemarin pas mau dibilang jadi cadangan. Nah, jadi menurut saya apa yang terjadi malam hari ini ya memang benar-benar atas kehendak Tuhan. Buktinya eh, Karnita mampu dengan baik menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, diselingi dengan berbagai pengalaman juga tentunya. Nah, jadi tentang topik kita pada malam hari ini hubungan dengan Tuhan. Tadi udah dipaparkan Kak Rita dengan sangat jelas saya rasa, tapi kadang-kadang, bukan kadang, bahkan eh, lebih lebih banyak dari kita ketika kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan itu, kita sering kalah di awal atau di pertengahan, nggak pernah sampai kayak saya secara pribadi ya, saya terus mencoba untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadinya ketika kita terus sharing tentang hubungan dengan Tuhan ini, saya kepikiran terus. Saya pikirnya gini, kayaknya aku udah lama lah aku rencanakan untuk eh, mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Misalnya eh, berdoa, setidaknya kalau pagi memang berdoa pagi pas bangun tidur sama yang pas sebelum tidur, tapi saya rasa itu masih kurang ya. Nah, jadi yang saya rencanakan secara pribadi ya mungkin saat ada waktu kosong main gitar, nyanyi, terus berdoa, baca firman Tuhan. Namun sampai sekarang jujur saja saya merasa kesulitan untuk memulai itu semua secara konsisten. Saya nggak tahu apa penyebabnya, mungkin karena berbagai hal seperti saya capek, ngantuk, terus godaan media sosial, sering buka HP, bawaannya jadi lupa merealisasikan apa yang sudah direncanakan itu. Jadi eh, bagi saya secara pribadi, masalah saya untuk membangun hubungan dengan Tuhan kira-kira sering kalah di awal dan bukan di pertengahan. Ibaratnya kalau ada 4 tahap, ada istilahnya ada tahap nol, setengah, eh, ada tahap nol, seperempat, setengah, dan satu. Mungkin saya pernah berada di tahap yang seperempat. Artinya seperempat dari perjuangan saya untuk merealisasikannya itu gagal pas di perjalanan. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman semua, ya mungkin tanggapan dari apa yang menjadi permasalahan saya saat ini ataupun berbagi pengalaman teman-teman yang berkaitan dengan firman Tuhan pada malam hari ini, disilakan. Terima kasih. Oke, Stefan. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Uh, kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa ambil pertanyaan, bagaimana ketika kita udah terima Tuhan, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan ya, ya kan? Oke, mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu menanggapi ataupun menjawab tentang hal ini. Bang Febri?
Benar banget Bang. Jadi kan di sini nggak hanya Stefan ataupun Bang Febri yang mengalami hal ini. Jelas saya sendiri juga mengalami hal ini gitu loh. Jadi sebelumnya kan bagaimana? Saya mau sharing lagi nih ya, tapi sedikit aja. Di awal-awal ketika memulai ingin berdoa, menurut saya itu benar-benar sangat sulit. Namanya berdoa ya, sulit sekali gitu loh. Sulit. Bagaimana sih sebenarnya kita harus berdoa gitu loh. Banyak pertanyaan, banyak hal yang membuat saya itu bingung dengan berdoa gitu loh. Kemudian ada banyak hal yang misalnya nih ya, ada banyak hal yang membuat menghambat untuk tidak bisa bersaat teduh kepada Tuhan. Itu banyak hal, misalnya kekhawatiran kita tadi, misalnya apapun yang kita pikirkan, kesenangan dalam dunia dan apapun itu menjadi salah satu penghalang gitu loh, penghalang kita dalam saat teduh. Nah, tapi firman Tuhan bilang di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kita tetap bertekun gitu loh. Sama seperti yang Bang Feby sampaikan bahwa ketika kita mengimani, punya iman, kita juga harus mewujudkannya dengan ketaatan kita. Ketaatan seperti apa tadi? Ketaatan dengan cara mendengarkan dan melakukan segala perintah Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun nih, misalnya kita udah rajin banget berdoa gitu loh. Tapi kita merasa, aduh kok lama kali lah dijawab doa kita ini ya kan, kayak gitu. Tapi sebenarnya di saat-saat kita sedang menanti-nantikan jawaban doa dari Tuhan, teman-teman harus percaya bahwa di saat itulah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat jawaban doa kita gitu loh. Dia nggak bilang iya langsung, dia juga nggak bilang tidak, tetapi dia bilang tunggu, karena aku punya sesuatu yang baik buat kamu ke depan gitu loh. Makanya kita diproses oleh Tuhan untuk mendapatkan yang lebih baik. Ada satu kata pernah aku share di grup di Instagram aku bilang apa? Kalau kita mau lihat progres, kita jangan protes ketika Tuhan mau memproses kita. Itu proses itu seperti apa? Itulah tadi penantian kita, kepercayaan kita, iman kita dan ketaatan kita diuji Tuhan agar kita bisa layak menerima apa yang menjadi doa-doa kita tadi gitu loh. Nah, itu sih yang aku lakukan gitu loh di saat aku jatuh bangun. Kadang misalnya gini, hari ini aku berdoa, besok aku nggak berdoa. Hari ini aku berdoa, besoknya lagi aku tidak. Tapi di masa-masa COVID-19 ini, jujur ya, dari bulan 3 kemarin, sebelum BPH baru terbentuk gitu, kayak terketuk gitu, kayak terbentur sesuatu gitu loh. Kayaknya kita harus semakin bangun hubungan dengan Tuhan. Soalnya kayaknya suasana semakin getar, semakin sulit, terus keadaan juga tidak semakin baik gitu. Nah, tapi Tuhan mengingatkan untuk mulai let's go gitu loh, mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Dari saat itu aku juga belajar untuk merendahkan hati, sama seperti Daud, mencari-cari Tuhan di mana ya, maksud Tuhan apa gitu loh. Kenapa nggak pernah jawab doaku? Tuhan maksudnya Tuhan apa sih gitu loh, mengapa mengetuk hati aku gitu loh. Kadang memang seperti yang Abang bilang, kita kayak misalnya berhubungan langsung ke manusia itu kan kita langsung nyata gitu loh. Kita say hello, hai, dia langsung jawab kita, ya, kan kayak gitu. Tetapi Tuhan menjawab kita tidak dengan cara seperti itu, teman-teman. Tuhan itu mau menjawab kita dengan berbagai cara, dengan melalui firman-Nya, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui lagu pujian penyembahan yang kita bawakan kepada Dia. Itu salah satu bukti daripada Tuhan mau menjawab kita gitu loh. Dengan cara apa tadi? Memberi hati, menyadari apa yang menjadi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan tadi. Itu sih maksudnya saran atau jawaban dari aku gitu. Gimana Stefan? Konsisten ya, maksudnya kita harus konsisten gitu loh, konsisten seperti ini ya, konsisten. Memang kadang kalau melakukan konsisten ini kadang suka jatuh gitu loh, bener-bener kadang nggak bisa gitu loh, karena aku udah ngalamin gitu loh, nggak bisa, susah. Tapi ketika kita mau rendah hati, ada niat gitu loh, kita ada niat gitu loh, aku tahu aku hidup karena Tuhan udah ngasih aku kehidupan gitu loh. Jadi ya udah, kembali kepada dasarnya tadi gitu loh, aku harus konsisten gitu loh. Nah, memulai saat teduh pun kadang susah, bangun pagi susah, betul, bangun pagi susah. Tapi dengan cara apa teman-teman? Ada salah satu Telegram ya. Mungkin Stefan tahu lah, karena aku sering share di Instagram aku. Dia tuh bilang di
ininya dia nggak mau, dia ngambil sebuah konsistensi, dia nggak mau makan sebelum dia berdoa. Nah, aku tersontak, wah hebat banget ya, dia nggak mau makan sebelum berdoa, sebelum saat teduh, sebelum dia nggak akan mau melakukan apapun sebelum dia mengambil tekad gitu loh, sebelum dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan, itu di pagi hari. Atau dia tidak mau gosok gigi sebelum dia ketika bangun itu, dia sebelum dia berdoa gitu. Artinya dengan cara apa teman-teman? Dia memulai harinya itu dengan cara berdoa gitu, ketika dia sudah mengambil satu konsistensi. Begitu juga dengan aku. Sikap seperti itu bisa kita ambil teman-teman. Jadi di pagi hari aku saat teduh itu dengan cara mengaktifkan alarm di handphone jam 4 pagi. Ya, itu satu cara yang aku buat, yang aku lakukan jam 4 pagi. Walaupun awal-awal melakukannya itu benar-benar gimana bilangnya? Kadang udah bangun, bentar lagi 5 menit lagi udah bangun, udahlah ya 10 menit lagi sampai jam 7 pagi akhirnya nggak jadi. Nah, itu adalah salah satu penghalang buat kita saat teduh gitu loh. Kemudian tapi aku coba lawan rasa ingin menunda-nunda tadi teman-teman. Ya, aku coba lawan. Enggak, aku udah berdoa bahwa aku udah tekad bahwa aku nggak boleh, aku ngambil kesimpulan bahwa aku nggak boleh megang handphone sebelum, atau aku nggak boleh buka WhatsApp sebelum aku itu berdoa gitu loh. Atau aku nggak boleh ngapa-ngapain semua aku berdoa gitu. Akhirnya setiap pagi, setiap kali aku belum berdoa misalnya terlewatkan gitu loh, kayaknya aku nggak senang deh karena aku tadi belum berdoa gitu loh. Jadi itu adalah hal-hal yang aku lakukan. Memang benar, itu wajar. Kita wajar kalau baru memulai. Dan kita doa pun nggak mesti panjang-panjang gitu. Kadang aku kemarin itu memulai dengan doa yang 2-3 menit saja. Nggak panjang-panjang. Inti-intinya saja. Tapi lama-kelamaan ketika kita konsisten melakukan hal itu, maka Tuhan membimbing kita. Roh Kudus membantu kita untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Itu kan ada di firman Tuhan juga kan teman-teman. Meskipun kita tidak pandai dalam berkata-kata, meskipun kita tidak tahu, misalnya kadang kita nggak tahu apa yang kayak mana sih berbicara sama Tuhan, tapi dalam hati kita, aku mau ini loh Tuhan gitu loh, aku mau ini. Dan Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan apa yang menjadi doa kita, artinya mengartikan doa-doa kita itu kepada Tuhan gitu loh. Itu ada di firman Tuhan, tapi aku lupa terdapat di kitab mana. Jadi begitu juga dengan baca renungan, dengan baca firman Tuhan, teman-teman. Mungkin kalau aku sendiri tiap hari aku pasti baca firman Tuhan ya, kayak nggak enak gitu kalau kita nggak baca firman Tuhan. Dan seperti pada yang terjadi saat ini teman-teman, seperti aku saat ini aku berbicara di hadapan teman-teman ya, aku kayak gini, aku setelah saya nyanyi tiba-tiba langsung tersontak buat buka kitab Yesaya kemarin tentang Nabi Yesaya yang berbicara, inilah aku dan utuslah aku. Padahal aku nggak ada kepikiran sama sekali, tapi kayaknya kita diarahkan untuk membuka ayat firman Tuhan tadi. Kemudian aku mengambil satu konsistensi juga buat tiap hari itu selalu baca firman Tuhan. Misalnya bulan ini aku baca kitab Mazmur sampai habis gitu loh. Dan saat ini aku lagi baca kitab Mazmur pasal 20, dan di mana yang hari ini juga bertepatan dia mengingatkan aku untuk bahwa Tuhan itu tetap akan selalu menyertai kita. Nah, gitu sih sedikit tips-tips dari aku teman-teman, yang mungkin tadi juga udah aku share di PowerPoint tadi. Jadi itu aja dulu. Mungkin masih ada pertanyaan atau juga tanggapan serta sharing dari teman-teman juga mengenai hubungan dengan Tuhan. Dan contoh-contoh yang tadi itu benar-benar real loh teman-teman. Seperti gambar segitiga yang aku buat tadi, itu memang umum sih gambar segitiga. Segitiganya gini apa gini? Gini loh, gini ya, gini segitiganya. Ini Tuhan yang paling atas. Kamu ya Stefan ya, kalau misalnya mau cari pacar baru jangan juga. Tapi Bang Febri lah ya, kalau cari pasangan hidup, bawa dalam doa, bertekun. Karena semakin kita mendekat dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan semakin mendekatkan kita dengan si Dia. Gitu loh. Gitu. Itu contoh yang mungkin lebih mudah lah kita pahami ya kan. Karena namanya anak-anak muda sekarang kan lebih cenderung buat ya cari pasangan lah, buat inilah, buat itulah. Oke. Gimana teman-teman? Apa masih ada lagi yang perlu kita diskusikan? Dari Stefan, Bang Febri? Kalau aku udah pas lah itu.
Oke, dari Jelita, dari Elizabeth, ada yang mau disampaikan? Jelita, ada yang mau disampaikan, Dek? Apa? Apa? Mau jadi pasangan hidup? Enggak. Elizabeth, ada yang mau disampaikan atau ada mau di-sharingkan juga ke kita pada malam hari ini, mungkin pengalaman-pengalaman hubungannya dengan Tuhan gitu loh. Ya, Elizabeth nggak kedengaran. Suaranya Elizabeth nggak kedengaran, Dek. Di chat aja lah ya, kalau misalnya suaranya ini. Pas, oh ya, dari Jelita gimana Pas? Oke, dari Stefan. Mau Febri? Oke, pas aja. Oke, gimana? Oke, karena kita udah pas semuanya, jadi satu pesan teman-teman, kita ingat ayat firman Tuhan tadi ya, yang menjadi hafalan kita, yaitu Matius pasal 6 ayat 33, di mana firman Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Jadi teman-teman, God first, artinya jadikan Tuhan sebagai dasar utama dalam kehidupan kita, dan jadikan juga Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita, dan libatkan Dia di dalam kehidupan kita. Ya teman-teman, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan untuk kita lakukan ya, dan tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan Tuhan ketika kita benar-benar mau membangun hubungan dengan Dia. Ya, oke teman-teman, untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau izinkan untuk saya sampaikan ya Bapak kepada teman-teman. Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu Tuhan yang telah saya sampaikan ini Tuhan bisa menjadi suluh dan terang di dalam kehidupan setiap kami yang telah mendengarkannya. Bapak, hari ini kami mau berkomitmen Bapak untuk mulai membangun hubungan dengan-Mu Tuhan. Bantu kami ya Bapa, pimpinlah kami Tuhan Yesus, bimbinglah kami, kiranya kami dapat melakukan ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kiranya setiap dari kami Tuhan dapat memberi hati dengan rendah hati Tuhan untuk membangun hubungan dengan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami pengertian dan pemahaman Tuhan, di mana setiap firman-Mu yang telah saya sampaikan tadi Tuhan, biarlah menjadi rema dan renungan di dalam kehidupan kami semua Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak akan bisa melakukan apapun Tuhan tanpa karya-Mu di dalam kehidupan kami, tanpa kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, tanpa kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terkadang kami mungkin jatuh, terkadang kami mungkin sering lelah dalam melakukan hal ini. Tuhan, memang ini wajar Bapa ketika kami ingin memulainya. Namun kami yakin dan percaya Bapa ketika kami mengimaninya, ketika kami taat Tuhan terhadap apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami, yaitu mengasihi Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan, maka Engkau juga akan memperlengkapi kami, mempersiapkan kami, dan melindungi kami serta menyertai kami. Tuhan, seperti Engkau telah menyertai aku dari kemarin hingga pada hari ini, Tuhan dapat berbicara di depan teman-teman, maka seperti itu juga Tuhan, Engkau akan menyertai teman-teman kami di Komisi Pemuda ini Bapa. Tuhan, seperti Engkau menyertai Daud, menyertai Abraham, menyertai Nuh, menyertai Daniel, dan menyertai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, maka seperti itu juga Tuhan, Engkau akan menyertai kami di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa yang dapat mendengarkan setiap doa-doa kami. Tuhan Yesus, berbicaralah terus kepada kami Tuhan, dan biarlah Engkau memberikan kami pendengaran yang baik agar kami dapat mengerti setiap pemberitaan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat hari ini, buat teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami, atau belum bisa bersama beribadah dengan kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya juga Tuhan di pertemuan selanjutnya Tuhan, Engkau akan
mengetuk pintu hati mereka untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Demikianlah Tuhan, firman Tuhan juga yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Tuhan, aku tahu ini bukan karena kekuatanku, aku tahu Tuhan bukan ini semua bukan karena kehebatanku Tuhan, tetapi karena Engkau yang telah menyertai aku Tuhan dari awal, karena Engkau telah yang memilih aku Bapa, maka Engkau juga yang telah memperlengkapi aku Tuhan, dan Engkau yang telah memakai lidahku, Engkau telah memakai mulutku untuk berbicara kepada teman-teman pada malam hari ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, Elenya kebetulan lagi keluar, jadi ini saya langsung handle ya. Saat ini kita akan mendengarkan Warta Pemuda yang akan disampaikan oleh Jelita. Kepada Jelita, dipersilakan. Baik, Shalom. Shalom. Terima kasih dulu untuk waktunya. Pertama dulu terima kasih kepada Kakak Abang yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut PA kita pada malam hari ini. Meskipun jumlah kita tidak seberapa, tapi saya yakin ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk memuji Tuhan. Terima kasih kepada Kak Ellen, Kak Arnita yang sudah luar biasa menyampaikan firman Tuhan dan sangat memotivasi serta memberikan pemahaman yang sungguh luar biasa. Semoga kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian mungkin barangkali kita belum ikut semua ibadah pada malam hari ini, tapi nggak apa-apa, mungkin barangkali ada teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Mei ataupun di sampai bulan Juni sampai sekarang. Untuk itu mari kita mendoakan mereka, semoga diberikan yang terbaik dan dapat juga membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian untuk pengumpulan persembahan kita mungkin agak terkendala karena secara online, tapi dapat ditransfer melalui bank BRI Pemuda Medan itu. Nanti akan saya tutupkan, saya kirim. Kemudian untuk PA kita untuk bulan depan, apabila keadaan dan situasi sudah mengizinkan kita untuk berkumpul, maka informasi untuk PA bulan depan akan diinformasikan secepatnya di grup untuk bulan depan. Demikian. Oke, Jelita, thank you buat Warta Pemudanya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau nggak ada? Oh ya, teman-teman, ini masih ada semua ya di grup nggak? Tadi aku kemarin aku sempat bincang-bincang sama Jelita kalau sebenarnya aku mau buat challenge gitu kalau misalnya kita rame gitu, tapi ya kita hanya ada 1, 2, 3, 4 orang, jadi nggak bisa challenge. Untuk jadi bulan aku mau kasih untuk bulan depan itu ya, maksudnya ini berkesinambungan jadinya gitu loh dengan seruan, tapi nggak apa-apa. Mungkin bulan depan kita akan aku buat challenge gitu. Siapapun yang bawa firman Tuhan, aku mau buat challenge buat kita semua. Oke, itu aja ya. Yang doa siapa? Om Rachel nggak ada loh. Bang Febri lah ya yang doa syafaat buat kita. Ya lah ya, Bang Febri aja. Hah? Abang aja lah. Oh iya. Yang mau dibawakan dalam doa?
Hmm. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau didoakan? Dari Stefan, dari Jelita, ada yang mau didoakan? Situasi juga tambahan COVID-19. Dari Stefan? Ya itulah Kak, apalagi kan sering keluar aku, jadi semoga terhindar dari serangan COVID ya. Oke, Itu aja. serangan COVID. Serangan corona, bukan serangan Oke. COVID sih, serangan corona. Oh, si Elizabeth tadi udah keluar ya? Oke. Jadi sebelum kita udah cukup kan? Nggak ada lagi kan yang mau nanya? Oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita teman-teman, mari kita nyanyi, kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan judul lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, 1, 2, 3. Hari ini bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita katakan, kita hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa.
Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, malam hari ini Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan, di mana hari ini Tuhan kami telah dapat melaksanakan ibadah kami Tuhan. Walaupun dari awal Tuhan tadi ada berbagai kesalahan teknis, melalui gangguan jaringan, dan juga kami yang hadir di ibadah ini hanya beberapa orang saja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa ini tidak dapat mengurangi sukacita kami dalam untuk semakin bersekutu di dalamnya Bapa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku juga mau berdoa kepadamu Tuhan, di mana buat teman-teman yang hari ini mungkin belum bisa bergabung bersama-sama dengan kami untuk beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau juga selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan, dan Engkau juga mengetuk pintu hati mereka Tuhan, di mana apabila di bulan depan juga nanti Tuhan, kami akan mengadakan ibadah lagi Tuhan, baik secara online maupun nanti Tuhan, jika Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk dapat bisa bersama-sama lagi ya Tuhan, mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan kami Tuhan, bersekutu bersama-sama memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi ujian, menghadapi masa-masa perkuliahan Bapa. Aku berdoa kepada mereka Tuhan, kiranya teman-teman yang sedang dalam proses perkuliahan Tuhan, bisa juga menjalani proses perkuliahan mereka dengan baik Bapa, meskipun di tengah masa-masa COVID-19 ini Tuhan, begitu sulit bagi kami Tuhan untuk melaksanakan setiap kegiatan kami. Kami percaya Bapa, Engkau juga akan selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya buat setiap janji-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menghadirkan COVID-19 ini Tuhan, bukan untuk menjatuhkan kami Tuhan, melainkan untuk menunjukkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Sekalipun sekarang kami sedang mengalami masa-masa sulit. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat teman-teman pemuda ya Tuhan, mungkin saat ini kami sedang berjauhan, kami berdoa Tuhan, kiranya juga Engkau selalu menyertai mereka Tuhan, kiranya juga Engkau memberikan kesembuhan buat teman-teman yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang galau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka penghiburan, memberkati mereka juga, dan memberkati keluarga mereka juga ya Tuhan. Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu Tuhan, di masa-masa COVID-19 ini mungkin kami memiliki banyak waktu kosong, tapi Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati kami, membuka mata hati dan pemikiran kami Tuhan, untuk mengerti setiap panggilan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi kami untuk dapat berkarya di masa-masa seperti ini Bapa. Tidak hanya duduk diam atau bermain sosmed Bapa, tetapi kami bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada itu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat kesembuhan orang tua kami, Ibu Edgar Telombanua Tuhan. Dari awal kami sudah merencanakan ya Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada malam hari ini. Bapak, namun kami mendengarkan berita bahwa Tante sedang dalam keadaan kurang sehat. Kami berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami buat Tante Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan Tante Edgar Tuhan, karena kami percaya Bapak bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter ya Bapak, dan kesembuhan yang paten, yang baik itu Tuhan hanya datang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat teman kami Stefan Tuhan, buat Bang Febri juga Tuhan yang ada di Medan saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa peningkatan positif corona di Medan semakin meningkat. Tuhan, itu merupakan berita buruk bagi kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, di balik itu semua Tuhan, Engkau punya rencana yang baik buat kami. Engkau lindungi Bang Febri dan juga Stefan, juga teman-teman yang lain Tuhan, yang melakukan pekerjaan di luar rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka perlindungan, menutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau menjauhkan mereka dari COVID-19 ataupun virus corona. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, buat saat ini. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya Engkau memulihkan bangsa Indonesia Bapa, termasuk dunia. Kami berdoa ya Bapa, ada banyak orang yang telah terjangkit virus corona. Tuhan Yesus, jika Engkau telah memanggil orang-orang itu melalui virus corona Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati, memberikan penghiburan kepada setiap keluarga yang telah mereka tinggalkan Bapa. Jika Engkau telah menghadirkan virus corona kepada orang-orang yang juga saat ini sudah mengalami status sebagai positif corona Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menyembuhkan mereka Bapa, dan kiranya Engkau menyadarkan mereka akan setiap
hal bahwa mereka bisa percaya teguh ke dalam tangan-Mu Bapa, bahwa kesembuhan yang datang itu hanya daripada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kiranya setiap kami hari ini Tuhan dapat mengerti dan paham bahwa virus corona ini bukan menjadi suatu penghalang buat kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kami berdoa kiranya melalui pandemik COVID-19 ini Tuhan, Tuhan mengingatkan kami akan suatu hal, yaitu janji yang besar daripada-Mu Tuhan. Janji yaitu kebaikan dan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan. Dalam melalui COVID-19 ini Tuhan, kami dapat semakin dekat dengan-Mu lagi ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman pemuda Medan Baru yang hari ini juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memakai kami lebih lagi ya Bapa. Kiranya Engkau juga memperlengkapi kami Tuhan, mempersiapkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia melalui firman-Mu tadi Tuhan. Juga kami berdoa kiranya hubungan kami juga dengan-Mu Tuhan dapat terjalin dengan baik dan kami semakin erat dengan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, hanya inilah doa dan permohonan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi melepaskan dari kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, demikian ibadah kita pada malam hari ini, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bye. Shalom. Halo. Halo. Udah bisa diangkut nggak ya? Bang, kita berharap bulan depan udah kita nggak pakai Google Meet lagi lah. Kayaknya susah banget pakai Google Meet. Yang Mercy atau Arnita? Mercy Mercy aja. Aku oke. Aku matikan yang Mercy. Nanti kirim ya Bang, biar aku share di G Pemuda. Tunggu. Wait. Oke. Bagus Bang, gini Bang. Udah ya? Oke deh. Gini aja teman-teman, besok kalau ada waktu kita evaluasi lah soal ibadah ini ya. Kayak kemarin kan kita mau evaluasi tapi kita nggak